Selamat datang di penyelaman mendalam kita kali ini. Hari ini kita akan masuk ke dunia Bushido ya, jalan prajurit samurai Jepang. Betul. Sumber-sumber yang Anda bawa ini membawa kita ke abad ke-17. Saat kode etik ini dirancang untuk menyeimbangkan peran ganda samurai. Peran ganda ya? Iya, sebagai administrator sipil sekaligus pejuang. Di bawah rezim panglima perang waktu itu. Tujuannya menarik sih. Gimana tuh? Mencegah kehebatan bela diri jadi liar, tapi juga biar kepatuhan sipil itu nggak jadi kelemahan, gitu. Ya. Ini memang perpaduan yang kompleks ya. Nanti kita lihat gimana Konfusianisme, Buddhisme, dan Shinto masing-masing itu menyumbang benang merahnya sendiri. Kadang cocok, kadang malah... Betul, kadang malah bentrok, menciptakan ketegangan. Nah, misi kita hari ini ya membongkar ide-ide intinya, menyoroti gimana tradisi-tradisi ini membentuk Bushido, dan apa sih artinya buat samurai yang menjalankannya. Oke, mari kita mulai dari pengaruh Konfusianisme dulu ya. Ini kayaknya tulang punggung etika dan sisi sipil Bushido. Begitu? Persis. Bukan cuma soal tarung, samurai ini juga diharapkan jadi pemimpin beretika, tanggung jawab sosial, terdidik juga untuk tugas administrasi. Tepat sekali. Konfusianisme itu menanamkan nilai kesopanan, integritas, martabat. Ada gagasan kuat kalau pemerintahan yang baik itu cerminan karakter pribadi penguasanya. Oh ya? Ada contohnya? Ada. Kita lihat misalnya Kaisar Tenchi dan Saga. Mereka menekankan kesejahteraan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Terus Oda Nobunaga, dia malah secara eksplisit pakai Konfusianisme untuk membudayakan kelas prajurit. Membudayakan ya? Iya, dia mengutip peringatan Konfusius sendiri, menyukai keberanian tanpa belajar korupsinya adalah kekacauan. Gitu katanya. Wah, dalam juga ya. Keibarat Eken juga merangkumnya bagus tuh. Kesetiaan, bakti, kewajiban, keberanian, itu akar kebajikan bela diri. Akarnya. Terus disiplin dan strategi itu ilmunya, persenjataan itu seninya. Dan semuanya akarnya lagi di kemanusiaan dan keadilan. Tapi, di sini nih muncul ketegangan menarik. Ketegangan apa tuh? Gimana mereka mendamaikan tuntutan Konfusianisme soal kejujuran mutlak, ya kan? Dengan kebutuhan strategi militer yang kadang perlu rahasia, atau tipu daya. Nah, itu dia. Itu salah satu kontradiksi inti yang harus mereka jalani sehari-hari. Dan kontradiksi itu dapat dimensi lain lagi kalau kita lihat pengaruh Buddhisme. Oke, ke Buddhisme sekarang ya? Ya, yang ini lebih menyentuh sisi spiritual dan persiapan mental untuk bertempur. Fokus Buddhisme kan pada penerimaan kefanaan, kematian. Ini relevan banget buat prajurit yang hidupnya di ujung tanduk. Terutama Zen kan? Saya baca sekte Rinzai itu populer banget di kalangan militer. Betul. Zen Rinzai. Sifatnya keras, bahasanya kadang provokatif. Yang pakai istilah membunuh atau mati itu ya? Iya, tapi itu untuk melambangkan pelepasan psikologis ya, semacam metafora. Kayaknya cocok aja dengan mentalitas prajurit. Masuk akal. Tapi bukan cuma Zen loh, sekolah Shingon yang fokus ke mantra juga menawarkan alat spiritual. Ada mantra yang katanya tujuannya menghancurkan musuh. Wah, serius itu? Konon begitu. Menariknya ada tokoh kayak Muso Soseki, dia coba kasih justifikasi Buddhis untuk menaklukkan musuh demi melindungi ajaran. Tapi dia juga ingetin, jangan disalahgunakan buat keuntungan pribadi, senjata untuk membela agama yang benar. Sumber Anda malah nyebutin kisah dari Shase Kishu soal wanita yang pakai mantra, ironisnya mantra umur panjang buat bunuh suaminya. Nah, itu menunjukkan betapa dalamnya kepercayaan pada kekuatan mantra ini di masyarakat. Sekaligus, kekhawatiran etisnya. Agak gelap juga ya jadinya? Iya, ini nunjukin sisi pragmatisnya atau mungkin gelapnya, gimana keyakinan spiritual bisa diadaptasi buat tujuan duniawi. Nah, dari sini, kita beralih ke Shinto. Oke, Shinto. Pengaruhnya gimana nih? Kalau Shinto, pengaruhnya lebih ke pembentukan identitas unik Jepang. Ini berkembang sebagai reaksi terhadap dominasi budaya Tiongkok dan upaya untuk menegaskan kejepangan. Oh, kayak waktu pemikir Yamaga Shoko mulai nyebut Jepang sebagai peradaban pusat yang menonjolkan garis keturunan ilahi kaisar itu. Tepat.
Itu dia. Dan Nakamura Mototsuna yang lebih jauh lagi, dia sengaja kontraskan Jepang sebagai negara bela diri yang alami menghasilkan prajurit dengan Tiongkok sebagai negara sastra. Wah, narasi yang kuat ya. Banget. Ini untuk melegitimasi pemerintahan militer sebagai, ya, takdir alami Jepang gitu. Oke, jadi kita punya pengaruh etika sipil dari Konfusianisme, terus persiapan mental spiritual dari Buddhisme, dan penegasan identitas dari Shinto. Gimana ini semua nyambung jadi satu? Kayaknya peran Yamaga Soko penting lagi di sini ya. Betul sekali. Yamaga Soko ini contoh utama pemikir yang berusaha melakukan sintesis. Tapi sintesis yang pragmatis. Dia nggak cuma ambil ajaran Konfusius, Buddha, Shinto, Taoisme, strategi militer gitu aja. Terus gimana? Dia tekankan pentingnya pemikiran kritis, adaptasi rasional, dan relevansi praktis. Dia ingin samurai itu bisa mengintegrasikan kapasitas perang dan damai dalam diri mereka. Lengkap gitu. Jadi bukan soal hafalan doktrin kuno, tapi lebih ke gimana menerapkannya di kehidupan sehari-hari, etika, strategi, tugas pemerintahan. Pembelajaran harus berguna gitu ya. Persis, itu intinya. Karyanya kayak aturan prajurit dan pendidikan prajurit, tujuannya ya menciptakan samurai yang cakap di semua aspek tugasnya. Jadi Bushido, lewat kacamata Soko, jadi jalan yang menuntut pemikiran dan adaptasi terus-menerus. Jadi kalau kita tarik kesimpulan besar dari penyelaman kita ini, apa nih? Bushido jelas bukan sekedar daftar aturan kaku ya. Jauh dari itu. Ini lebih kayak permadani filosofis yang ditenun dari berbagai benang, terus disesuaikan untuk menjawab kebutuhan zaman, membentuk identitas samurai dalam peran mereka yang kompleks itu, sipil dan militer. Dan mungkin pemahaman paling pentingnya adalah mengakui adanya ketegangan yang inheren di dalamnya. Ketegangan antara. Ya, antara kesopanan dan strategi, antara kesetiaan personal dan prinsip universal, antara kesiapan tempur dan menjaga perdamaian. Bushido itu hidup dalam negosiasi konstan antara idealisme dan pragmatisme. Oke, menarik sekali. Nah, ini mungkin pemikiran penutup ya, untuk Anda renungkan di rumah. Silakan. Kalau inti Bushido, seperti yang ditunjukkan Yamaga Soko, adalah soal adaptasi praktis dan pemikiran kritis dalam menyeimbangkan tuntutan yang sering bertentangan, kira-kira bagaimana prinsip inti kayak integritas, disiplin diri, kemampuan negosiasi internal itu mungkin masih relevan ya dalam kompleksitas hidup modern Anda. Walaupun kita udah nggak bawa pedang lagi. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan.